Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Cetak rekor nilai ekspor Indonesia tertinggi sejak 10 tahun terakhir. Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor Indonesia mencapai 18 miliar US pada April 2021. Angka tersebut mencetak rekor tertinggi sejak Agustus 2011 yang sebesar 18,64 miliar US. Kepala BPS Suharyanto menyebut tingginya nilai ekspor pada bulan lalu tak terlepas dari lonjakan harga komoditas di pasar global. Permintaan dari beberapa negara mitra dagang juga sudah semakin meningkat, katanya dalam konferensi pers perkembangan ekspor dan impor Indonesia pada April 2021 pada Kamis 20 Mei yang lalu. Harga minyak mentah Indonesia naik hingga 200% pada bulan lalu hingga dibandingkan April 2020. Namun, angka tersebut sedikit menurun 2,43% dibandingkan Maret 2021. Sedangkan harga beberapa komoditas non migas juga naik cukup tinggi, antara lain minyak kelapa sawit, tembaga, timah, aluminium, dan emas. Harga minyak kelapa sawit naik 4,24% secara bulanan dan 75% secara tahunan. Lalu, tembaga 3,74% secara bulanan dan 84,4% secara tahunan. Harga emas 2,43% secara bulanan dan 4,6% secara tahunan. Suharyanto mengatakan, nilai ekspor April 2021 tercatat naik 0,69% dibandingkan Maret 2021 sebesar 18,35 miliar US. Angka itu juga melonjak 51,94% dari April 2020 yang senilai 12,16 miliar US. BPS melaporkan neraca perdagangan Indonesia surplus 2,19 miliar US pada April 2021. Nilai ekspornya dibandingkan impornya yang sebesar 16,29 miliar. Kenaikan ekspor secara bulanan didukung ekspor migas dan non-migas yang meningkat masing-masing 5,34% dan 0,44% secara tahunan. Ekspor migas pun melonjak 69,6% dan non-migas 51,08%. Berdasarkan sektornya, ekspor pertanian tercatat 340 miliar, turun 14,55% secara bulanan. Komoditas yang nilainya turun cukup besar secara bulanan adalah sarang burung, hasil hutan bukan kayu lainnya, tanaman obat aromatik dan rempah, kopi dan buah-buahan. Namun, secara tahunan ekspor komoditas itu tetap naik 18,98%. Penyebabnya, terdapat kenaikan ekspor tanaman obat aromatik dan rempah-rempah, lada hitam serta cengkeh. Selanjutnya, ekspor di sektor industri pengolahan senilai 14,92 miliar US, naik 0,56% dibandingkan Maret 2021 dan melesat 52,65% dibandingkan April 2020. Ini menunjukkan sektor manufaktur mulai menggeliat, kata dia. Secara bulanan, ekspor industri pengolahan ditopang oleh pengiriman besi baja, barang perhiasan dan barang berharga, kimia dasar organik dari pertanian, serta televisi dan perlengkapannya. Kemudian, ekspor di sektor pertambahan sebesar 2,27 miliar US, naik 2,33% secara bulanan dan 47% secara tahunan. Kenaikan secara bulanan terjadi lantaran tingginya ekspor biji tembaga dan bahan mineral lainnya. Berdasarkan barang HS2 Digit, komoditas dengan nilai ekspor yang naik paling tinggi yakni besi dan baja 246 juta US, logam mulia perhiasan 177 juta US, biji terak dan abu logam 108 juta US, timah dan barang dari timah 47 juta US, serta mesin dan perlengkapan elektrik 31,2 juta US. Suharyanto menyebut Tiongkok masih menjadi negara tujuan utama ekspor Indonesia, kemudian disusul Amerika Serikat dan Jepang. Ujar dia, ekspor ke Tiongkok meningkat paling besar pada April 2021 jika dibanding bulan sebelumnya. Kenaikannya mencapai 201 juta US. Negara tujuan ekspor yang nilainya cukup besar lainnya adalah Swiss, Korea Selatan, Taiwan, dan Malaysia. Sedangkan penurunan ekspor terbesar terjadi di India. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimis lonjakan harga komoditas akan membantu percepatan pemulihan ekonomi domestik. Lonjakan harga itu membantu kita pulih dengan cepat, kata Airlangga pada Rabu pekan lalu. Komoditas yang mengalami lonjakan harga adalah nikel, minyak sawit mentah, karet, tembaga, dan emas.
Kenaikan tersebut juga seiring meningkatnya permintaan global. Karena itu, Airlangga berharap Indonesia dapat mengoptimalkan tingginya harga komoditas dengan hilirisasi, sehingga dapat membantu pertumbuhan yang lebih berkelanjutan, kata dia. Diketahui juga Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Hutomo mengatakan, di tengah pandemi ini penerimaan pajak nasional masih membukukan angka yang baik. Tercatat di 2020 penerimaan negara bisa terkumpul 1.647 triliun. Pada waktu situasi pandemi ini 2 tahun ini, penerima juga tidak buruk-buruk amat. Tahun 2020 kemarin alhamdulillah, meskipun dapat 1.000 triliun saja sudah untung, katanya dalam acara sosialisasi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bahkan hingga September 2021, pendapatan negara sudah terrealisasi 1.354 triliun atau 77,7% dari target APBN 2021 yang sebesar 1.743 triliun. Adapun dari jumlah tersebut, 850 triliun berasal dari penerimaan pajak yang tumbuh 13,2%. Tahun ini insya Allah tadi tumbuh habis konferensi 13,2% sampai dengan akhir September 2021. Ini jadi kalau ekspektasi APBN di 14,7 tumbuh, jadi mungkin ada sedikit lagi yang mesti harus kita kumpulkan lebih. Suryo meyakini penerimaan negara sampai dengan akhir tahun bisa dapat tercapai sesuai dengan target. Sampai dengan akhir tahun ini kita jagainlah, karena APBN itu kan hanya diperlukan hanya untuk satu situasi penerimaan harus tercapai. Tetapi yang harus kita dudukan adalah sisi belanjanya APBN dapat terpenuhi dengan penerimaan yang bagus dari waktu ke waktu. Pemerintah mematok target pendapatan negara sebesar 1.846 triliun pada 2022. Hal itu tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2022. Target tersebut naik tipis 5,4 miliar dari semula yang ditetapkan dalam RAPBN 2022 sebesar 1.840 triliun. Adapun nilai dibandingkan dengan outlook pendapatan negara tahun ini yang sebesar 1.735 triliun maka naik 6,3%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target pendapatan negara di tahun depan itu akan bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar 1.510 triliun. Target ini naik dari rencana semula yang sebesar 1.506,9 triliun. Selain itu, pendapatan akan berasal dari penerimaan negara bukan pajak sebesar 335 triliun atau naik dari rencana awal yang sebesar 333,2 triliun. Ia menjelaskan, untuk mencapai target penerimaan itu pemerintah telah mempertimbangkan berbagai faktor perekonomian seperti kondisi sektoral, iklim investasi, daya saing usaha dalam menakar basis perpajakan, serta kapasitas masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.